malam, salam rahayu, salam pedot del. Terima kasih. Malam hari ini kita ngonten lagi. Ngopi rumin, Gus. Monggo. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol soal pengalaman pribadi nih, nggih. Pengalaman pribadi, pembahasan ya segala sesuatu yang bisa diobrolkan. Ngalor ngidul, yang penting bermanfaat, ngoten nggih. Nggih. Dan dalam tema malam hari ini yang bakal dibahas di channel Pedodel ini soal nrimo ing pandum, yang arti dalam bahasa Jawa yang pada umumnya itu kalau nrimo ing pandum itu menerima segala sesuatu dengan kondisi yang ada, dengan menyikapi dan lain sebagainya, kan ngoten nggih. Kurang lebihnya kok ngoten. Dan mungkin nanti bisa lebih jelasnya kita bakal kupas tuntas di channel Pedodel. Dan semoga nantinya juga bermanfaat bagi kita di sini ataupun bagi pemirsa yang menonton. Nonton nggih? Nggih. Nah, monggo dimulai mungkin dari Gus Wery napa Mas Wira. Makna dari nrimo ing pandum ini seperti apa? Yang diketahui aja dulu. Monggo Mas Wira. Kalau menurut saya nrimo ing pandum adalah suatu rasa yang menerima segala apa yang ada dan tidak menuntut yang berlebihan. Dan itu pun sesudah kita berikhtiar atau berusaha dulu baru kita merasakan namanya nrimo ing pandum. Makanya menurut yang saya pernah baca, nrimo ing pandum makarya ing nyata, kurang lebih seperti itu. Untuk melanjutkan panjenengan yang mengartikan tentang nrimo ing pandum, sebenarnya nrimo ing pandum ini bukan kata-kata asing atau kata-kata yang yang sulit diterima sebenarnya, bukan, karena mungkin dari kecil mungkin kebiasaan kita mendengarkan entah itu dari orang tua, keluarga kita maupun teman atau tetangga, banyak yang dulu sering mengatakan atau mengucapkan nrimo ing pandum. Tetapi kata-kata ini memang tidak asing, tetapi kadang salah persepsi, dalam arti dispersepsi nrimo ing pandum ini adalah orang itu tidak mau berusaha, jadi hanya sekedar pasrah tapi tanpa namanya usaha. Nrimo ing pandum itu istilahnya dia itu tidak tahu atau mungkin belum mengerti tentang apa makna nrimo ing pandum. Sebenarnya kita kupas nrimo ing pandum di konten ini memang karena ini adalah sebuah falsafah ajaran orang Jawa yang mempunyai sebuah pandangan hidup. Kalau saya mengatakan nrimo saja membuat sebuah karakter ini adalah sebuah kombinasi antara rasionalitas, emosional, dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya nrimo ing pandum ini sebuah penerimaan seperti yang Mas Wira bilang, dalam rasa. Terus panjenengan bilang tadi berani menerima keadaan baik dari masa lalu, masa sekarang, mungkin akan persiapan juga masa yang akan datang. Itu dia akan selalu menerima. Nah, kembali kata-kata lagi, kalau nrimo ing pandum berarti ini jelas ada kelegowoan. Kalau mungkin orang yang muslim, saudara kita yang muslim mengatakan kalau menerima ing pandum ini orang-orang yang tawakal dan ikhlas. Yang ikhlas. Ada namanya tawakal dan ikhlas ini tadi.
konsepnya ini kalau di Jawa dinamakan nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum ini nanti kita kupas seperti apa, nanti dari pengalaman kita sebenarnya itu juga bisa menerapkan di situ. Atau mungkin sudah menerapkan, mungkin kan. Jadi nrimo ing pandum yang pertama memang kita itu menerima apa? Hal yang sederhana sebenarnya masalah hidup kita. Suka tidak suka, tanpa adanya keinginan dan sebuah harapan, tiba-tiba kita sudah diberi yang namanya hidup. Mau nggak mau kan akhirnya nerima. Nerima. Tapi pada umumnya biasanya orang itu kan menerima impandum kan dalam kerejekian ataupun materi. Dan itu pun juga yang dikatakan nerimo impandum itu nerimanya aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting nerimo impandum. Cuman pemberiannya aja, tapi andumnya ini yang selama ini belum pernah tahu sih saya. Tahu ya. Kan, kalau konsep yang seperti itu nanti nrimo ing pandum ini dalam pandangan hidup orang Jawa ini bisa masuk ke dalam nrimo ing pandum untuk diterapkan dalam sosial. Ya, dalam sosial. Apalagi nanti kalau kita akan memahaminya, maka saya persepsi sendiri nih ya, banyak sebenarnya fungsi-fungsi atau tujuannya orang Jawa mengatakan dengan namanya nrimo ing pandum. Yang satu adalah kita itu tidak mudah putus asa. Yang kedua, kita selalu bisa introspeksi, karena dari apa yang kita terima, apa yang kita mendapat bagian panduman tadi, ini adalah dari hasil perbuatan kita atau karya kita. Jadi ada namanya hukum sebab akibat. Kalau orang Jawa kembali urip unjuin pakarti, nanti ini akan berkesinambungan dalam konteks yang namanya nrimo ing pandum. Yaitu tadi. Yang ketiga adalah memotivasi kita itu agar kita itu tidak ngelugel, tidak pernah menyerah. Kita selalu bersyukur, kita selalu semangat. Nah, kalau kita ngomong masalah tentang nrimo ing pandum, tidak ada kata-kata mengeluh nantinya. Gak gampang sambat, gak gampang geresah, karena kita diajarkan di situ adalah kita itu selalu mudah bersyukur. Jadi itu bentuk, istilahnya bisa dikatakan bentuk usaha nih. Jadi andumnya itu bentuk usaha, nerimanya itu nanti hasil karyanya itu tadi kan nonton. Jadi memang dua kata yang digabung ini sangat luas maknanya, karena mempunyai sebuah tujuan hidup. Makanya kalau dinamakan filsafat itu memang sangat luas, bisa diterapkan dalam aspek manapun. Jadi kalau kita ngomong nerima dulu, yang kita terima adalah, kalau kita ngomong mungkin tidak dikupas dalam yang lainnya, adalah hidup kita ini. Itu mau nggak mau sudah menerima, tanpa harapan, kita tanpa permintaan kepada Gusti Akarya Jagat, kepada Sang Pencipta, kita sudah diberi hidup. Nah, kenapa kita lanjutkan dengan kata-kata nrimo ing pandum? Padahal kita sudah menerima apa yang diberikan. Nah, dari kata-kata itu tadi, orang itu tidak pernah meminta atau apa, sudah dikasih, menerima. Lah kalau dalam andumnya ini dalam hal apa, Gus? Kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini, Gus. Yang paling sederhana nanti larinya kan kepada itu sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang lain. Nrimo ing pandum nanti punya tujuan hidup itu di situ. Itu. Sudah menerima kehidupan, kita juga andumnya itu dalam hal kehidupan lagi. Minimal bagi sesamanya. Minimal itu. Kalau memang kita nanti mengacu lebih dalam, ya kita harus sesama hewan, makhluk, terus kesukulan atau tumbuh-tumbuhan itu tadi. Jadi makna konsepnya leluhur kita tentang nrimo ing pandum ini sangat luar biasa. Jadi kita kupas mulai dasar ya tentang hidup tadi. Jadi bukan cuma sekedar dari nilai materi aja. Bukan, hanya konteksnya biasanya kan orang mengatakan nrimo ing pandum ini hanya sekedar rezeki, materi,
atau uang, harta benda dan pemberian sebagainya. kan, pemberian harta benda. Misalnya dapat warisan, kalau dikasih segini ya sudah, nerimo ing pandum aja kan, wonten bahasanya kan seperti itu umumnya yang saya tahu sih. Akhirnya kalau kita tidak memahami konsep itu, sehingga nerimo ing pandum ini hanya sekedar unen-unen saja kan, tanpa penerapan. akhirnya hanya untuk cuma ngedekno hati tok, membesarkan hati saja. Sebenarnya tidak. Ini ada tujuan hidup kita. Tujuan hidup orang Jawa itu diajarkan nerimo ing pandum, bagaimana dia bisa menerima hidupnya dengan kondisi apapun. Kalau kita mungkin dari gender saja, tiba-tiba kita dikasih laki-laki, seperti apa, makanya nanti nerimonya seperti apa, andumnya seperti apa ketika kita dijadikan seorang laki-laki. Ini termasuk nerimo ing pandum. Antara laki-laki dan perempuan itu. Nganten gender atau kelamin kan tidak ada permintaan juga tuh. Tidak ada permintaan Setelah kita hidup pasti ada permintaan. Turun lagi, coba kita kupas, yaitu dari gender atau jenis kelamin seperti apa. Bagi yang wanita juga seperti itu. Kamu nerimonya apa? Pandummu seperti apa? Kamu nerimo seperti itu, pandumanmu itu dari nerimomu itu nantinya dibolak-balik seperti Jadi apa yang kamu terima dari pembagian itu, karena memang kamu terima karena sudah pembagianmu. Makanya kalau di dalam Islam itu dikatakan harus menerima kodratnya. Kan ngoten niku nggih. Terus kita mendapatkan istilahnya dari lingkungan. Kita tidak pernah memilih di mana kita tinggal. Tiba-tiba kita tinggal di satu tempat, kita runtutkan dari sebuah desa sampai di negara, kita harus di Indonesia, kita harus di Pulau Jawa, kita di Jawa Timur sampai di Surabaya seperti ini kan. Sebenarnya juga nerimo ing pandumnya, nanti pandumnya itu seperti apa. Nerimo ing pandum, kamu akan mau menerima tentang pembagian muda. Kelegowan tadi nanti. Dalam hal bertempat tinggal. Akhirnya kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam kehidupan apapun, kita bisa menerima dan menyikapi. Yang penting menyikapi tadi. Ini nanti sebuah nerimo ing pandum akan mengena intinya. Jadi salah satu contoh untuk nerimo ing pandum kalau dari hal kita bertempat tinggal di mana, dengan salah satu contoh kita nguri-nguri ke petilasan di suatu daerah, itu nerimo ing pandum juga. Karena khasanah budaya. Bersyukurnya dalam khasanah budaya nerimo ing pandum seperti itu. Tidak meninggalkan apa yang menjadi budaya atau kearifan lokal. Kalau kita ngomong akhirnya bernegara pun, itu sebenarnya nerimo ing pandum juga ada. Akhirnya kita mau nggak mau kan sudah menerima. Dan nerimo ing pandum, mau nggak mau nantinya kita menyikapinya dari kata-kata konteks yang ada di dalam nerimo ing pandum. Kita harus mengikuti yang namanya undang-undang dasar. Terus kita bisa menimbulkan rasa cinta, nasionalisme, itu juga nerimo ing pandum. Itu bentuk andumnya itu ke jiwa nasionalismenya itu tadi. Jadi nerimo ing pandum ini bukan hanya sekedar menerima dari pembagian, tapi dikembalikan lagi setelah kamu menerima pembagianmu, kamu seperti apa? Sikap apa yang Jadi memang sangat luas konteks falsafah orang Jawa. Makanya kita kupas nerimo ing pandum ini kan dalam kondisi dan keadaan saat ini memang ekonomi mungkin agak sulit ya. Makanya kita nanti juga nerimo ing pandum juga larinya juga di ekonomi, materi tadi. Tapi yang penting kita memahami dulu bahwa nerimo ing pandum adalah sebuah hidup dulu. Nanti larinya juga nanti ke sebuah kehidupan. Karena ini sebuah rasionalitas ini. Kalau nerimo ing pandum dalam hal kehidupan itu berarti itu nih guys, gimana kita menyikapi untuk berusaha, bekerja dan lain-lainnya. Yang penting bermanfaat itu tadi ya. Menyuplik mungkin dari beberapa orang Jawa juga kan, nanti endingnya kan di makaryo inyoto, kerja yang nyata. Makanya kan sangat harus rasional.
harus rasional, tetapi di situ juga memainkan namanya emosional. Makanya kalau saya mengatakan bahwanya nerima saja sudah termasuk karakter yang dikombinasikan antara rasional dan emosional. Nah, ajaran-ajaran nanti masuk juga di rasa rumangsa ngrumangsani. Kehidupan lagi nanti berkeluarga pun nanti juga ada yang namanya menerapkan tentang konteks nerimo ing pandum. Berarti selama ini sebenarnya setiap manusia juga sudah menjalankan sebenarnya sudah. Cuman ini bentuknya itu kadang belum mengerti juga mungkin. Belum mengerti bahwasanya kalau arahnya itu memang ke sana. Dan kalau ini ternyata memang sudah seperti ini. Saya kira kalau ini bukan termasuk ini ya kan. Ternyata kan termasuk. Ketika kita berkeluarga, kita mencintai istri kita, itu juga nerimo ing pandum karena kodratnya sebagai laki-laki. Apalagi katanya salah satu jodoh adalah itu tadi, jodoh itu bisa ditemukan oleh Sang Pencipta atau oleh Tuhan kan katanya kan. Salah satu makanya nerimo ing pandum itu juga mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa nih. Sila yang pertama itu kan bahasanya apa ya, membuat kita itu lebih beriman, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena kita nantinya bisa menerapkan atau memahami atau meresapi tentang nerimo ing pandum ini tadi. Jadi religius dan spiritual akan tambah. Makanya kita kupas di sini. Ternyata bukan hanya sekedar materi yang sekelumit itu, ternyata mengacu pada religius dan spiritual yang sangat tinggi. Itulah nilai-nilai konteks falsafah orang Jawa yang nerimo ing pandum. Dan itu sebenarnya tidak mudah loh nerimo ing pandum juga. Kalau sudah tahu ilmunya seperti itu memang susah. Kalau sekedar mengucapkan ya memang gampang, karena yang saya tahu dari dulu kalau nerimo ing pandum itu ya sekedar dari pemberian berupa materi. Karena kita itu diberi harus menerima tanpa harus menuntut yang lain-lain, itu disebut nerimo ing pandum. Seperti itu Gus. Ternyata memang kan beda. Sangat jelas. Hanya kalau untuk menerapkan kita itu tadi introspeksi kan, tujuannya juga ada fungsi dan tujuannya kita itu agar introspeksi bahwasanya iya aku iki urip gak njaluk nomor 3 kan. Nanti dari awal kita membahas ini, nanti kalau kita resapi lama kelamaan kita bisa menerapkan nerimo ing pandum, sehingga hidup ini tidak banyak mengeluhnya, hidup ini penuh dengan semangat nantinya. Jadi kan salah satu contoh yang ternyata selama ini saya jalani ini kan soal jualan ini Gus. Dari soal jualan itu paling enggak saya tuh dapat uang dari pembeli, dapat rezeki dari pembeli. Andumnya kita juga flashback balik ngasih gratisan ke pembeli. Seperti itu. Niku penerapannya salah satu bentuk nerimo ing pandum kan ngoten nggih. Itu bentuk realita kembali, rasional dan realita dan logis, karena memang kalau untuk nerimo ing pandum dalam konteksnya diterapkan pada pedagang salah satunya atas jenengan niki wau. Jadi ada nerimo ing pandum terhadap dirinya yang internal, akhirnya lewat eksternal seperti itu. Jadi balik lagi intinya berbagi lagi. Beda kalau mungkin Mas Wira seperti menjadi sebuah karyawan ya. Beda lagi nanti konteksnya seperti apa, monggo Mas Wira sampaikan. Yang nerimo ing pandum ketika menjadi seorang karyawan. Mas Wira. Cek mboten ngantuk jenengan niku. Monggo. Ayo. Berarti itu kan tersedia boleh ya. Kalau misalkan karena saya dulu kan juga pernah jadi karyawan gitu sih. Itu istilahnya kita menjadi seorang karyawan di salah satu kantor atau perusahaan itu kan digaji, ya digaji setiap bulan. Jadi itu salah satu bentuk menerimanya. Nah,
untuk andomnya kita kan harus benar-benar menjalankan tugas fungsionalnya di tempat kerja itu sendiri kan ngoten iki. Ya, mungkin salah satu bentuk contoh. Karena saya juga pernah ngalami hal-hal kayak gitu juga sih. Jadi kau menerima apa yang sudah menjadi bagiannya kita. Bagian itu ya. Itu makanya kita kembali introspeksi apa yang sudah kita lakukan, posisinya kita seperti apa, kan kembali ke nirmo ing pandum. Oh ya, mungkin aku karyawan biasa ya. Ya sudah, jangan menuntut gaji seperti yang atasan kita. Atasan gitu. Terus kita ditekankan dalam aturan-aturan yang sangat banyak, kedisiplinan yang sangat banyak. Ya sudah menjadi resiko. Nah, kalau resiko ini kita mau menerima, itulah wujud dari nirmo ing pandum. Dari spiritual ya seperti itu, sama ketika kita mengalami keadaan baik yang dari masa lalu, apa yang kita lakukan dari masa lalu sampai akhirnya nanti kita terima pembagiannya di masa sekarang, ya kita terima. Jadi karma itu nih, karma. Masuknya karma gitu. Masuknya karma. Itu salah satu bentuk nrimo ing pandum karena karma kan gitu. Makanya kita harus berani menjalani. Berani menderita atau menjalani karena karma. Karena karma. Tapi kita berani berbuat karena dharma. Kita itu berani berbuatnya karena kewajiban. Kewajiban gitu. Seperti itu. Jadi konteks tentang nirmo ing pandum ini bisa dibuat segala usia, juga segala gender, segala situasi dan kondisi. Ini memang dibutuhkan yang namanya nirmo ing pandum. Kalau kita tidak memahami tentang nirmo ing pandum, akhirnya segala situasi dan kondisi apapun ini akan menjadi berat. Nah, akhirnya kalau nirmo ing pandum kita tahu, bisa kita simpulkan sendiri. Kita mau menganggap situasi dan kondisi ini berat, nggih monggo. Tidak berat atau ringan pun nggih monggo. Tergantung menyikapinya kan. Menyikapinya kalau sudah tahu rumusan tentang sebuah makna filosofi atau falsafah nirmo ing pandum, ya ini kita terapkan dalam situasi dan kondisi. Kalau memang dalam materi kita tidak punya uang, ya sudah, terapkan nirmo ing pandumnya seperti apa? Seperti apa kan ngoten. Nanti punya itu uang, lebih ya juga seperti apa? Karena sudah bisa menerapkan hal-hal seperti itu, memang rasanya itu memang lebih tenang aja sih. Tenang, karena akan mengalir ya, mengalir mengikuti sebuah sistem kehidupan. Karena besoknya juga akan mengalami hal yang nggak akan berbeda jauh juga kok kan ngoten. Dan mau nggak mau ya tetap dijalani kan. Ya. Makanya konsepnya nirmo ing pandum pasti orang-orang Jawa mengatakan ya kudu wani nglakoni. Soalnya apa? Nek kowe lakon ya kudu wani nglakoni. Lakoni pun kan kadang bersimpulan kalau nglakoni itu seperti puasa dan sebagainya, tidak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita berani dengan situasi dan kondisi kita terima, kita pandai menyikapi, itulah sebenarnya nglakoni. Kembali kayak konten kita yang masalah tirakat itu termasuk tirakat juga. Nah, kadang semalam istilahnya mau makan, wis nggak bisa makan lah, nggak bisa untuk beli makan, ya sudah tidur, besok juga akan makan lagi kok kan nonton. Jadi memang kayak diulang-ulang lagi gitu. Tergantung cara menyikapinya seperti apa dan penerapannya. Misalkan ya sudah, kalau memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya anggap aja itu dirakatkan ya. Monggo Mas Fira. Kalau ini ngomongin pandum masalah rezeki ya, kan katanya harus menerima dan tidak menuntut lebih ya. Tapi kalau ada kesempatan tapi kita bisa melakukannya, apakah bisa kita memaksakan, dengan tanda kutip ya, memaksakan, atau kita harus hidup sederhana ya iki ae. Padahal tapi asli kita ini bisa mampu. Apakah harus hidup sederhana? Padahal kita mampu dan tahu resikonya seperti apa. Tentu seperti saya ya kan, menerima gaji kan tiap bulan.
tapi ada kayak lemburan Sabtu Minggu biasanya. Sebenarnya saya mampu, tapi saya tidak mau kan. Dan yang teman saya itu yang bisa, padahal dia sebenarnya tidak mampu. Maksudnya gimana itu? Apakah itu saya ya menerima apa adanya, hidup sederhana, tapi teman saya ini sebenarnya tidak mampu, tapi karena kebutuhan, karena kebutuhan dia memaksakan. Apakah itu saya suatu konsep Nrimo ing Pandum atau yang lain? Kalau tidak akan pernah mengarah dulu ke Nrimo ing Pandum, kita kupas dulu konteks dalam kesederhanaan. Sederhana yang jenengan bilang tadi itu sebenarnya bukan sederhana, tapi kemalasan sebenarnya. kemalasan. Kalau yang jenengan ceritakan lagi, mampu tapi tidak mau. Nah, padahal kalau mengukur mau apa tidak, kembali berarti antara mau dan tidak mau. Kalau mau dan tidak mau, berarti muncullah sebuah tentang rasa kemalasan. Lah yang satu ini karena memang keadaan sehingga dia dipaksakan. Nah, berarti dia tidak Nrimo ing Pandum kalau gitu, memaksakan yang sesuatu yang dia tidak mampu tapi dipaksakan. Kalau tidak mampu dia paksakan, itu tidak Nrimo ing Pandum. Tetapi sesuatu yang dia paksakan tetapi dia mampu, itu malah Nrimo ing Pandum. Nrimo ing Pandum. Jadi kalau karena memang dia menyikapi, dia mau bisa mengatasi dengan keadaannya karena terpaksa, tapi dia mampu, akhirnya dia mau. Tapi setelah dia mendapatkan satu rezeki itu, tapi tidak diadum ke orang yang lebih membutuhkan, maksudnya keluarganya atau ini untuk kepentingan diri sendiri. Ya sama Nrimo ing Pandum. Seperti itu. Jadi kalau kita kan hampir sama dengan yang tadi yang malas. Sama. Jadi kalau menurut kula, jadi dari dua versi sing jenengan ceritakan niku wau sama-sama tidak ada konsep Nrimo ing Pandumnya. Kecuali kalaupun misalkan dari versi jenengan yang mampu dan mau melakukan itu jauh lebih baik karena bisa menerapkan Nrimo ing Pandum. Karena kalau kan ngonten kalau bagi saya kan saya Senin sampai Jumat kerja, berangkat pagi pulang malam. Saya kan butuh juga istirahat, tapi teman saya itu tidak ada yang mau istirahat. Dia kalau ada lemburan nanti ini temannya, tapi hasilnya tadi tidak untuk dirinya sendiri, ke orang tuanya, tapi yang lainnya, yang satunya untuk dirinya sendiri. Padahal dia punya keluarga. Contoh ya nggak mau ya kayak hura-hura lah, foya-foya. Berarti kan tidak termasuk Nrimo ing Pandum. Enggak masuk. Tidak termasuk Nrimo ing Pandum, jelas itu. Kalau Nrimo ing Pandum tadi kan dia mau memaksakan diri, tapi dia itu mampu, tapi dia paksakan dirinya karena keadaan. Kembali lagi kan, Nrimo ing Pandum kan salah satunya untuk menerapkannya adalah dia itu bisa mau menerima dalam keadaannya. Dia bisa pandai menyikapi keadaannya. Nah, salah satu contoh bentuk menyikapi kan itu wau ya. Nah, menyikapi kan mau memaksakan dirinya karena saya kan sudah menyikapi. Mampu. Dari rumah saya ke tempat kerja kan jauh. Dari sana sampai Jumat saya kerja, berangkat subuh, pulang setelah Isya. Nah, saya sudah menyikapi. Saya juga butuh istirahat. Raga saya kan ya kan terbatas juga. Saya sudah semaksimal mungkin. Sebenarnya jadwal sudah ada, tapi saya menggantikan ke teman saya. Teman saya sebenarnya dia tidak ada kebutuhan untuk orang lain, ya maksudnya untuk keluarganya, tapi kebutuhannya untuk dirinya sendiri. Tadi yang pertanyakan tentang dirinya jenengan. Kalau jenengan mengatakan konteks dalam Nrimo ing Pandum, kita sisihkan dulu. Jenengan butuh lemburannya, dalam arti uang lemburannya, apa istirahatnya? Istirahatnya lah. Ya, kalau butuh istirahatnya ya sudah, jadi jenengan tidak ada konteks yang namanya Nrimo ing Pandum. Teman saya dia tidak apa? Sama, tidak ada konteks Nrimo ing Pandum.
Kan butuhnya itu butuh istirahat. Padahal kan mampu, tapi kan butuhnya istirahat. Sudah. Jadi makanya dalam pertanyaan, makanya kita jelaskan dulu tentang di mananya. Maksudnya kebutuhannya tentang apa? Istirahatnya atau tentang uang lemburnya? Soalnya yang saya tangkap kan bagi saya sendiri ya, menerima apa yang sudah ada yang saya terima kan. Ya saya anggap itu ya wis iki bayaranku ya wis mari ya wis leren lek Sabtu Minggu aku tak leren, aku tak istirahat. Berarti itu juga bukan Riming Pandu. Bukan. Kurang. Kalau ing Riming Pandu prasaja ing dumadi. Nah, kalau masalah prasaja ing dumadi itu kembali masalah dalam kehidupan, bukan di konteks menjadi pekerja loh. Ini sebuah hidup dan kehidupan. Karena kan saya tahu kesederhanaan dalam kehidupan. Nah, itu sebenarnya bukan sederhana loh itu. Bukan, Mas. Ini masalah jenengan butuh istirahatnya, bukan masalah kesederhanaan. Beda konteks. Konteksnya beda. Beda, jauh. Beda sayang ini. Beda. Kalau sederhana itu bukan seperti itu. Ya asik nih, karena memang banyak banyak yang enggak, tidak. Konsepsi yang seperti itu. Apakah semua harus gitu sebenarnya seperti apa? Nah, kembali lagi, hidup sederhana itu sesuai dengan kondisinya. Itulah sebenarnya dengan kesederhanaan itu seperti apa? Nah, kondisi seperti apa? Satu, kondisi ekonominya. Ya, terus. Yang kedua, kondisi masalah fisiknya. Terus. Mentalnya. Ya, terus. Kejiwaannya dan sebagainya. Tapi apakah harus hidup sederhana terus? Harus. Kalau tanpa kesederhanaan, berarti kita tidak dituntut untuk maju kan? Loh, ya beda, Mas. Beda konteks ini saya. Kalau kita merasa pintar, kan kita harus maju. Itu kesederhanaan. Maju untuk kesederhanaan, bukan untuk meminteri orang untuk mewah-mewah dan lain-lain. Panjenengan punya uang 1 M, harus jangan naik sepeda ongkir loh. Paham kan? Itu melecehkan dirinya sendiri. Ya, berarti kan merendahkan dirinya sendiri. Minimal itu juga tidak prasaja. Prasaja kan sederhana. Iya. Nah, malah prasaja ini sebenarnya malah nanti konteksnya itu lebih sederhananya itu sangat luar biasa nanti. Kalau orang Jawa mengatakan, ya itu tadi meliputi dalam spiritualnya, religinya, kejiwaannya, mentalnya dan sebagainya. Jadi kesederhanaan kalau menurut saya itu mantas ke. Sederhana malah dikupasnya tentang kata-kata prasaja ini sederhana yang sangat dalam. Bukan hanya dinilai dari masalah ekonomi. Baik dari mental pun harus ada kesederhanaan. Paham ya? Bingung. Jadi yang saya dispersepsi panjenengan mengatakan sederhana itu nggak boleh maju. Ini sangat apa ya? Kalau saya mengatakan kurang pas. Justru sederhana itu mereka itu disuruh maju. maksudnya sederhana yang seperti apa sih? Sederhana untuk maju dalam taraf itu tadi sederhana mantas itu ke, dia itu mau atau bisa menyikapi tentang situasi dan kondisinya. Ini kesederhanaan. Salah satu contoh nih Mas kulo. Ini kan wonten usaha nih kulo nggih. Dengan usaha kuliner kan wonten. Sebenarnya kalau memang cuman mengandalkan usaha kuliner itu bisa dan nyukupi lah dalam hal hidup sederhana dan lain-lain masih bisa. Tapi di sisi lain saya ada kesempatan untuk menjalankan usaha lain
yang saya kira itu saya mampu saya jalankan. Itu bentuk kesederhanaan. Itu bentuk kesederhanaan dan nerimo ing pandum karena saya sudah ada ini loh, ada alat perlengkapan, kamu tinggal berusaha untuk mendapatkan rezeki lain nantinya biar bisa untuk berbagi buat yang lain lagi. Kan nonton. Itu salah satu contoh. Kalau menurut kula nih nggih. Jadi memanfaatkan kesempatan. Persepsi akhirnya. Sederhana pun larinya. Ini saya katakan benar-benar banyak yang dari persepsi nantinya larinya adalah sebuah apa? Komoditas. Nah, sederhana itu nanti larinya juga komoditas karena sudah mentalnya seperti itu. Jiwanya seperti itu. Cepurannya aku gak nraktir aku kepengin urip sederhana kok. Sederhana. Banyak loh tindakan mereka seperti itu sebenarnya. Nanti kalau apa mau mengungkapkan nanti ya sama sebenarnya kayak Mas Wira akhirnya dia salah persepsi. Salah persepsi. Kalau dia di tempat makan atau di warkop ya kayak kita, dia nggak mau nraktir kopi dan sebagainya karena merasa saya harus hidup sederhana. Sederhana. Karena ini kan persepsinya seperti itu. Ya monggo. Tapi kalau mengatakan dalam konteks kehidupan tidak sangat apa ya pas. Tidak pas. Tuh, Mas Bro. Itu. Konteks sederhana itu orang itu malah mau maju. Baik kalau ngomong materi ya orang itu harus kaya. Nah orang banyak kan juga mengatakan kalau orang itu kaya dipikir enggak sederhana loh. Nggih. Orang kaya itu nggih sederhana. Sederhana. Karena memang dia sudah mengukur kemampuannya. Dan pantasnya seperti apa kan menurut. Nah, salah satu contoh sing yang pernah saya dapat kerjaan lah. Sebenarnya kan bukan kerjaan inti nggih Mas. Soal nganter orang. Nah, akhirnya apa? Oke, saya terima ini orderan seperti ini. Berhubung waktu saya luang dan saya juga bisa mengajak orang lagi untuk bisa mendapatkan pendapatan. Nah, seperti itulah dalam konteks kesederhanaan nerimo ing pandum karena apapun yang kita kerjakan dalam kesederhanaan itu kita bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu nek kula Gus. Ya, akhirnya nanti kesederhanaan yang bisa kita sikapi juga nanti otomatis akan menimbulkan nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum otomatis. Ya kalau Masalah mengatakan kelanjutannya proses itu mati, malah larinya kok lebih dalam lagi secara mental, secara spiritual dan secara religius. Nah, itu nanti dibahas di tema selanjutnya kan. Iya. Dan sekarang kalau untuk sekarang ini kan membahasnya soal nerimo ing pandum. Iya. Dari religius kalau kita cuplik dari pakaian aja Gus, itu juga apa ya, ada contoh-contoh yang membuat tidak mantesi padahal ini religius tapi dalam berpakaian. Iya. Kalau misalkan kita mau beribadah ke masjid ke mana, kalau dengan pakaian yang pantas, nah, itu kan bentuk kesederhanaan kan ngonten nggih. Nah, kalau kita datang ke masjid misalkan dengan kaos yang sobek, celana yang kotor kan istilahnya lah, nggak sederhana kan, nggak sederhana istilahnya. Atau kita pakai jas, nah, ya dengan pakai jas, nah, itu kan juga kurang pas. Jadi malah tidak menimbulkan sederhana. Itu dalam konteksnya kalau kita tentang prasojo, tapi dalam religius. Dalam konteks berpakaian aja. Ya. Terus kalau kita memang tidak mampu, kalau kembali ke muslim, mungkin kalau kita kurang memahami ilmu-ilmu tentang tajwid ya, kan nggak mungkin kita mau dijadikan imam. Gitu. Karena ketika imam itu harus minimal menguasai tentang tajwid, karena nanti ketika dia mengimami dia pasti membacakan ayat-ayat yang harusnya sesuai dengan aturan-aturan agamanya. Kalau di muslim atau di Islam kan harus pandai tahu tentang tajwid, akhirnya makhraj,
terus tentang idhar idgham itu kan harus dikuasai. Kita ngerumangsani pokoknya. Ya, akhirnya kalau rasa ngerumangsani akhirnya timbul sebuah kesederhanaan. Ketika nanti bisa diterapkan dan dia tidak gampang mengeluh, muncul namanya nrimo ing pandum. Tapi kalau kesederhanaan dijalani tapi masih grundel, masih belum dikatakan nrimo ing pandum. Karena keterpaksaan. Enggak, masalah seperti apa lagi? Pengalaman-pengalamannya. Memang asik yang dilontarkan Mas ya. Karena memang yang diperlukan kan memang dari persepsi yang lain. Yang lain, mungkin Mas Wira ini mewakili dari jutaan orang. Karena memang pada umumnya memang seperti itu, menurut saya. Karena dulu saya tahunya kayak gitu sih. Tapi memang selama sudah belajar khususnya di Pedodel sini, memang ya sedikit banyak sudah paham lah, sudah tahu, dan sudah dijalani juga sih, cuman memang ya cuman sedikit lah. Sebenarnya kan yang penting kan kita wani ngelakoni ini kebalo. Jadi kalau untuk masalah takaran nanti kita bisa maksimal atau tidaknya, itu kan nanti mengikuti dengan kebiasaan kita yang sudah berani dulu menjalani atau melakoni. Makanya wani ngelakoni sih. Berani menjalani dulu, nanti kelamaan ya pasti akan tambah. Mungkin sekarang kita 0,01, tapi nanti keseringan 0,01 kan ditambah terus. Pasti nambah ya. Karena yang 0,01 itu sudah nggak terasa, akhirnya nambah. Pasti seperti ini. Kita coba lagi. Nah, kita pernah ngobrol juga kadang sama Mbak Cindrung ya, saya guyonan. Kadang konteks antara gemi sama medit ini kita pun tiba guyonan sama Mbak Cindrung. Karena kebanyakan orang pun sebenarnya dispersepsi 98% itu yang diterapkan itu sama. Jadi saya itu tidak bisa membedakan antara orang gemi dan orang medit. Gitu. Beda tipis nih. Nah, karena kok endingnya yang dilakukan kok sama ya. Jadi yang mana, apakah sebenarnya gemi ini sebenarnya medit, cuma istilahnya diperhalus. Mungkin sampai kayak gitu kan, tapi sebenarnya tidak kan gitu. Sama kalau bahasa Indonesianya, antara ini kikir apa hemat, saya juga tidak tahu. Sebenarnya sama itu. Apakah ini benar beda, tetapi kok kalau ngomong beda, kalau kata-katanya jelas beda. Saya maksudkan kan harusnya masalah perilakunya pun kan harus beda, karena maknanya pun beda. Tapi harusnya perilaku penerapannya, kita actionnya harusnya kan ada perbedaan. Tetapi kok tidak ada bedanya antara hemat dengan kikir, antara gemi dan medit. Nah, sama 11-12. Ya, sama. Kadang sama seperti nrimo ing pandum banyak diucapkan, tetapi sebenarnya dia itu mengeluh. Karena banyak dipola seperti itu. Jadi sebenarnya itu kalau memang dapat rezekian berupa materi nih, yang kalau orang sudah mengatakan ya sudahlah nrimo ing pandum, padahal ini tidak ada kelegoan sama sekali menurut saya. Karena dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, akhirnya diucapkanlah ya sudahlah nrimo ing pandum wae kan. Kembali ke emosional, kita kan memahami gitu. Ketika mungkin ada seseorang yang mengatakan seperti itu kan bisa kita lihat tentang emosionalnya gitu, tentang mimik wajahnya, terus nadanya kan beda. Bisa cek wis beda ya. Sudah beda. Oleh sakmene tapi gak apa-apa wis nrimo ing pandum aja. Nah, sebenarnya dia sudah tidak menerapkan nrimo ing pandum, cuma lisannya. Jadi cara lisannya saja dia mengatakan tentang nrimo ing pandum, tapi secara spiritualnya atau secara kejiwaannya itu masih belum menerapkan nrimo ing pandum. Makanya yang dari awal tadi saya ngomong bahwasanya kalau nrimo ing pandum ini fungsi, punya tujuan dan maknanya ini itu tadi untuk mengurangi yang rasa mengeluh. Rasa mengeluh ini pasti kalau kita mau menerapkan nrimo ing pandum akan berkurang, sehingga kita kalau mengurangi mengeluh akan menambah yang namanya rasa syukur.
akhirnya kita lebih termotivasi. Karena selama ini kan banyak orang itu kan masih menerapkannya, menerimanya aja loh Gus. Jadi bentuk andumnya itu memang jarang direalisasikan dan mungkin juga belum tahu kan ngonten. Karena istilahnya kalau dalam kehidupan aja dia tidak menerima, tidak minta pun sudah dikasih dalam hal kehidupan, tapi untuk penerapannya untuk menghidupi yang lain itu kan masih belum seperti itu. Jadi kan hanya menerima persepsinya yang banyak kan ya, kita umumnya hanya yang sederhana ini tadi, nerimo ing pandum, menerima pemberian, ya sudah, menerima pemberian itu aja. Jadi andumnya ini yang dilupakan. Seharusnya kan ada nerima, ada andum itu tadi, ada menerima juga ada memberi kan konten. Lah dalam hal memberi ini kan banyak sekali, istilahnya luas kan untuk maknanya memberi ini, dari pikiran, materi, tenaga dan lain-lain kan konten guys. Makanya kalau saya pribadi lagi, kalau mempersepsikan nerimo ing pandum adalah sebenarnya membuat siklus kehidupan. Kan membuat siklus kehidupan. Nerimo ing pandum itu adalah leluhur saya berarti hebat. Karena apa? Karena kata-kata yang sekelumit ini sebenarnya menguak tentang masalah siklus kehidupan yang sangat luas, jagat bawono, jagat yang sangat besar, sehingga nerimo ing pandum ini dilontarkan oleh beliau. Jadi tidak bisa hanya satu faktor, satu aspek, satu konteks, satu keadaan tidak, tapi keadaan apapun ini bisa diterapkan tentang nerimo ing pandum. Karena nerimo ing pandum ini yang bisa kita menjadi gondelanya, sehingga kita nanti bisa menjalani hidup sekarang atau yang akan datang. Nerimo ing pandumnya seperti itu kalau persepsi saya sebenarnya. Jadi ada siklus di situ yang membuat kehidupan ini akan berjalan terus, karena nerimo ing pandumnya ini yang diterapkan. Kalau ini kan nerimo ing pandum kan dalam hal realita dan kehidupan gitu. Kalau dalam hal yang gaib Gus, ada nggak Gus? Ada. Salah satu contohnya seperti apa Gus? Mungkin itu bisa bermanfaat juga bagi pemirsa, karena takutnya apa? Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal seperti ini dalam hal kegaiban seperti itu Gus. Kalau kita ngomong gaib, yang paling sederhana sebenarnya adalah doa sebenarnya. Doa aja, kita ngomong masalah doa gitu. Kalau kita ngomong ilmu ing pandum, konteks dalam masalah kegaiban, nanti masuk ke dalam religi dan spiritual, kita harus berani mendoakan orang lain. Utama nih. Utama. Harus mendoakan orang lain. Orang mau mempelajari ilmu ing pandum, coba sekarang berubah. Dulu mungkin tidak mengenal konsep ilmu ing pandum yang sesungguhnya. Kamu sering berdoa untuk dirimu sendiri. Dirinya sendiri. Coba kita ubah. Kamu pasti akan menemukan makna yang besar dalam nerimo ing pandum, dalam hal kegaiban, dalam hal spiritual dan religimu. Padahal itu nerimo ing pandum sing ora bondo kan. Ora bondo, kegaiban itu. Cuman mau atau tidak. Terus kembali kepada hal gaib yang mungkin dianggap orang adalah sebuah mistis ya. Mungkin kalau kita ngomong roh para leluhur atau makhluk lain tadi disebut jin dan setan, kita juga harus berani mendoakan. Hanya kalau saya sharing-sharing dengan teman muslim, ternyata kan tidak bermasalah. Coba semua makhluk, baik yang kasat mata dan tak kasat mata, kalau seandainya konteks ini diterapkan, kalau dalam muslim adalah kita hadiahi atau kita beri umul Quran, yaitu Al-Fatihah, boleh enggak? Ternyata diperbolehkan ya. Karena itu memang ternyata tujuannya. Jadi kembali lagi, kalau mereka mengatakan bahwasanya juga ilmu tasawuf, menuju ilmu tasawuf aja. Makanya ajaran kejawen itu dikatakan ajaran tasawuf, tentang hakikat ya. Jadi kalau kita
hadiahi atau kita beri doa, itu tidak masalah, karena memang kita tidak diajarkan untuk bermusuhan ya. Nggih. Jadi ketika sharing kepada agama apapun, ternyata konteksnya tentang Nirmo Ing Pandum ini sangat tidak melenceng. Mereka mau menerima semua. Berarti Nirmo Ing Pandum itu bisa diterapkan dalam hal yang nyata ataupun yang tidak nyata. Ya itu tadi. Berarti yang utama itu harus mendoakan orang lain ataupun makhluk-makhluk yang lain. Yang lain, baru nanti kalau kita mau, baru terakhir kita tentang diri kita sendiri. Tetapi kalau diberdol malah kan nggak perlu. Kenapa? Nggak perlu. Kembali urip undur pangkati. Kalau kamu mau mendoakan orang lain, sama saja kamu akan mendoakan dirinya sendiri. Terus kenapa? Berarti kan kita double kerja dong. Nah, kalau kita nggak mau double kerja ya sudah, doakan orang lain. Berarti kalau memang masih mendoakan untuk dirinya sendiri, nah itu keegoisan yang muncul kan nonton. Nah ya, konsep Nirmo Ing Pandum ini kembali lagi dengan konteks masalah kehidupan religius dan spiritual gitu sih. Pasti kan semua orang kan mengalami kesusahan gitu. Termasuk kita gitu. Pasti nih, penting susah nih. Makanya kalau konteks Nirmo Ing Pandum saya sarankan ingin benar-benar nanti tahu maknanya. Ketika kita susah, kita jangan terlalu fokus kepada kesusahan kita mendoakan, tapi kita harus mendoakan orang lain dalam kesusahan itu agar dia bisa melewati kesusahan itu. Itu, maksudnya persepsi saya dan pedodel saya gitu, pedodel itu seperti itu. Jadi jangan buat alasan untuk tidak punya kesempatan mendoakan yang lain atau orang lain untuk segera lepas dari kesusahan. Makanya kan ada kata-kata sesusah apapun yang kita hadapi, kita harus bermanfaat buat orang lain kan nonton. Jadi bukan alasan walaupun waktu si Dewi susah, aku masalahnya ndoakno awakmu lah. Itu alasan itu. Alasan. Jadi tidak ada alasan kita untuk mendoakan orang lain, apalagi supaya orang lain yang benar-benar mendapatkan kesusahan itu bisa lepas dari kesusahan itu, dia bisa mendapatkan solusinya, bisa mengatasi kesusahan itu. Walaupun memang kita sendiri sebenarnya juga susah. Konteks ini tadi seperti Mas Surya katakan, ini termasuk sebenarnya prasojo ing dumadi. Oh, masuknya prasojo ing dumadi. Ini kesederhanaan tentang apa yang diciptakan kepada Tuhan terhadap makhluk-makhluknya. Kesederhanaan seperti itu. Kan sederhana. Tidak perlu kita koar-koar. Kalau kita memang punya silakan dibantulah. Kalau tidak punya dengan doa. Sederhana. Kalau memang kita punya materi, kalau memang orang itu dengan susah materi, ya langsung kita berikan. Kalau tidak punya, ya kita hanya dengan doa. Tapi tidak perlu kita ucapkan bahasanya kita itu susah ini gitu. Tapi kan tidak menunjukkan kepada prasojonya, tapi lebih ke jubrionya, kesombongannya kan gitu. Ini Nirmo Ing Pandum memang sangat lebih dalam aspek-aspek kehidupan. Makanya kita harus bangga menjadi anak turunnya orang Jawa gitu. Karena sudah dikenalkan dengan Nirmo Ing Pandum itu tadi. Iya. Jadi bukan sekedar unen-unen, kotak katuk matuk, enggak. Kalau hanya unen-unen dan kotak katuk matuk, mungkin mereka-merekanya masih belum bisa memaknai dan belum bisa merasakan tentang arti dan makna yang sesungguhnya tentang filsafat atau tentang paribasan ini. Seperti itu. Monggo Mas Ira. Lanjut. Mungkin ada boleh disampaikan uraian-uraian walaupun bukan pertanyaan, monggo. Lanjut. Monggo. Biar gayeng. Lanjut. Kalau lanjut kan harusnya ada saling lempar gitu.
bersih. Jadi lu tok mah apa ya? Jadi pemahaman tentang Nirmo ing Pandum memang perlu dikaji dengan perbuatan-perbuatan sebenarnya. Kan banyak juga satu, ketika orang mengeluh, ketika orang tidak mau menerima dengan keadaannya tentang pembagiannya, entah itu dari apapun, baik itu materi maupun keadaan yang dia terima, kondisi seperti apa, dan berbagai macam istilahnya cobaan yang diberikan pada Sang Pencipta kepadanya, banyak yang dipoles akhirnya dengan kata-kata Nirmo ing Pandum. Yang kedua yang seperti Mas Wira Cuplik tadi itu, banyak orang malas juga mengatakan tentang Nirmo ing Pandum. Sebenarnya malas, nggak mau sebenarnya, tapi katanya Nirmo ing Pandum. Jadi kalau hal-hal seperti itu cuma sekedar polesan lisan aja ya. Contoh yang paling memang mudah sebenarnya masalah materi atau ekonomi. Sebenarnya ekonominya benar-benar minus, tetapi dia sebenarnya punya kemampuan, waktu, dan skillnya itu mumpuni, tetapi dia tidak mau. Hanya dengan satu pekerjaan mungkin dia sudah mengatakan Nirmo ing Pandum itu, tetapi malah tidak bisa mengikuti tentang kekurangan ekonominya. Padahal sebenarnya dia sanggup. Akhirnya dia larinya istilahnya ngriwuki dulure, ngriwuki kancane, ngriwuki wong tuane. Dan memang banyak sih nih Gus, seperti hal Nirmo ing Pandum kan tidak mengenal, Gus. Nggih, mboten mengenal sama sekali nih dengan niku. Kalau kamu mengatakan Nirmo ing Pandum, tapi kenapa kamu masih banyak menggantungkan tentang ekonomimu kepada yang lain? Katanya Nirmo ing Pandum, kamu tidak mau mencari ceperan lagi, tapi sambatannya kayak minta bantuan seperti apa. Jadi antara orang yang tidak mau menerima atau tidak mau bersyukur dipoles dengan Nirmo ing Pandum. Orang yang malas pun akan juga dipoles dengan Nirmo ing Pandum. Nirmo ing Pandum adalah, kalau kita ngomong yang konteksnya Mas Wira adalah sebuah etos kerja, bisa diterapkan etos kerja itu seperti apa dengan Nirmo ing Pandum. Ya maksimal sesuai dengan kemampuan ini, kondisi, situasi, waktu, dan sebagainya. Paling nggak bisa bermanfaat buat yang lain kan ngoten. Berarti memang benar-benar sangat luas ini kalau soal Nirmo ing Pandum. Dan tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Sampai kita membahas tentang hidup kita ya. Hidup yang mulai kita tidak tahu sampai kita akhirnya tahu bahwasanya itu adalah yang kita terima. Karena memang banyak orang yang tidak menyadari dalam soal kelahiran itu aja atau gender itu aja. Itu kan termasuk konteks nerimo ternyata. Dan sampai detik ini pun saya baru tahu guys kalau soal kita dalam hal kelahiran, gender kita seperti apa, laki-laki atau perempuan, itu termasuk Nirmo ing Pandumnya di situ. Ya baru tahu di sini ini baru kan. Sampai kita tinggal di mana pun. Tinggal di mana. Kita merantau dari mana ke mana, itu ternyata suatu bentuk nerima ya. Nah, nanti antumnya kita penerapannya seperti apa, misalkan kalau tinggal di suatu daerah harus bersikap seperti apa, mengikuti. Berarti kata-kata istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu termasuk Nirmo ing Pandum ya. Karena dia akhirnya mau menjalani ya. Endingnya nanti dia itu mau menjalani atau menyikapi. Disitulah nanti makna-makna tentang konsep atau falsafah Nirmo ing Pandum itu akan bisa dinilai atau dirasakan oleh
seseorang yang mau menerapkannya. Jadi banyak yang kalau kita bahas dan kita kupas tentang Nrimo ing Pandum ini terhadap diri kita sendiri dulu, pribadi kita seperti apa dalam kehidupan yang dulu sampai mungkin nanti kita terima sekarang, dan kita persiapan atau yang akan datang. Sebenarnya kalau untuk masalah cita-cita dengan prosesnya untuk supaya cita-cita ini akan bisa tercapai, ini Nrimo ing Pandum loh. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indianya, yang penting becoming-nya, yang akan datangnya, becoming-nya, cita-cita. Kamu itu ada persiapan nggak? Kalau nggak ada persiapan berarti bukan termasuk Nrimo ing Pandum. Nrimo ing Pandum, karena semua itu harus ada persiapan, ada rencana. Ada rencana untuk supaya harapan atau cita-cita, keinginan yang belum tercapai ini dipersiapkan menujunya ke sana. Ini Nrimo ing Pandum. Nah, tinggal prosesnya yang menuju ke depannya itu nanti seperti apa gitu sih. Nah, bisa nggak menyikapi kan ini mau nih. Jadi Nrimo ing Pandum itu bisa dari prosesnya, dari lakunya sampai dia menuju ke cita-citanya itu tadi. Ini disebut adalah sebuah Nrimo ing Pandum. Tapi nanti cita-citanya ini sudah dipersiapkan dengan prosesnya menuju ke cita-citanya, tapi cita-citanya belum tercapai, tidak ada hasil atau keinginan sesuai dengan yang dicita-citakan. Kalau dia legowo lagi, dia juga Nrimo ing Pandum. Berarti menyadari ngerumangsani di situ kemungkinan ada yang masih kurang kan, sehingga belum bisa tercapai. Yang diandumkan atau yang saya terima, yang saya diberikan ini belum termasuk tentang spiritual kita nih. Mungkin dari mental mungkin kita belum siap. Kan gitu. Nah, berarti masih ada yang kurang kan ngonten nggih. Makanya kalau prasaja ing dumadi salah satunya saya tangkap dari Mas Yura, kalau Nrimo ing Pandum ini kan kembali lagi kepada kalau manusia itu boleh berencana kan gitu. Tuhan yang menentukan. Kamu kita menentukan lah. Menentukan ini pasti ada hikmah kalau kita ambil. Nah, hikmah ini nanti bisa kita olah untuk menuju ke Nrimo ing Pandum. Sebenarnya harus bisa prasaja ing dumadi ini tentang bagaimana kita memilah dan memilih antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan mungkin kita rasa, wah aku kepingin ini, saya rasa saya mampu. Padahal kalau mungkin ketika Sang Pencipta tidak memberikan cita-cita ini akan kita terima, sebenarnya kita itu ada yang tidak mampu, entah dari psikologi kita. Pasti nih Kan pasti ada sebagian yang di luar kemampuan kita dan lain-lain. Kemungkinan kalau salah satu contoh kalau kita ambil banyak orang mungkin kalau tentang materi, kenapa kok ini tidak akan tercapai? Mungkin kalau diberikan materi yang sesuai dengan keinginannya, nanti dia akan tidak siap dengan psikologi menjadi sombong, semena-mena kan. Kalau sombong mending Gus, edan Gus Gus. Ada yang tiba-tiba jantungnya kumat, langsung kaget karena belum menerima materi atau uang sebanyak itu, tiba-tiba mendapatkan uang seperti itu pasti karena biasanya orang tidak pernah megang uang jutaan terus megang uang di atas 5 juta gitu aja, ini pun kaget dan bingung pemanfaatannya seperti apa karena tidak sesuai wadah aja kan. Terus secara fisik secara fisik yang mempengaruhi juga di mental itu akan pengaruh. Orang bahagia banget, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak bisa Nrimo ing Pandum, pingsan nangis saking terharunya dan bahagianya, tidak bisa Nrimo ing Pandum, pingsan. Seperti itu. Konteks Nrimo ing Pandum sangat maknanya itu sangat luar biasa kalau kita terapkan. Tujuannya nanti kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini tuh supaya tegar, supaya kita itu menjadi manusia itu tidak mudah mengeluh. Gak gampang mengeluh itu yang penting itu. Menjadi manusia yang kuat, manusia yang seutuhnya, yang benar-benar bisa menjalani apa yang kita terima, dan kita terimanya itu sebagai pembagian.
sebagai pemberian, itu harus kita benar-benar jalani dan kita sikapi dalam aspek apapun. Ampun, monggo mau menawi wonten kata-kata nganu niki Gus, tengah pemirsa niki. Kalau nemo ing pandum mungkin dulu-dulu dalam pedodel atau pemirsa yang di konten pedodel ini ada sebuah kata-kata yang mungkin bisa kita resapi nanti. Nemo ing pandum ing saklebeting lahir tuwin batos mangkono iso ndadekke menungso paham utawa mengerti sejatining urip lan kauripan. Nah, kalau bahasa Indonesianya, seseorang kalau sudah memahami tentang apa yang dia terima terhadap pemberian, apa yang dibagikan, dia mau memahami dan mengerti akan menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sejati. Tapi ketika dia bisa menerimanya secara lahir dan batinnya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk tema Nrimo ing Pandum. Kemungkinan sudah cukup banyak ini pembahasannya nggih. Dan mungkin juga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang setia menonton channel Pedodel ini. Dan di kesempatan lain kita juga akan membahas tema-tema yang lain yang juga mungkin nantinya bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Salam rahayu, salam Pedodel.